Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Bertemu lagi dengan Yanda Rifat di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di minggu kemarin kita belajar ya menggunakan Google Meet tentang tarikh Islam yang berjudul atau yang membahas tentang peradaban bangsa Arab jahiliyah, peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Ketika di Google Meet kemarin kita hanya membahas tentang wilayah bangsa Arab dan juga nama-nama tempat seperti kota-kota yang ada di Arab. Untuk hari ini kita akan bahasnya tentang orangnya, teman-teman. Orang Arab jahiliyah, orang Arab yang sebelum datang Islam itu orangnya seperti apa sih? Gitu. Mari kita bahas bersama-sama di video ini, teman-teman. Oke, seperti yang kita ketahui, bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu disebut bangsa jahiliyah atau zaman jahiliyah. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Ya, karena di zaman waktu itu bangsa Arabnya itu termasuk bodoh-bodoh. Kenapa disebut bodoh-bodoh ya? Karena kehidupannya itu belum tertata rapi, belum aturan-aturannya itu belum diatur dengan sebaik mungkin karena belum datang Islam. Jadi masih sesuai dengan adat istiadat nenek moyangnya masing-masing ya. Jadi masih acak-acakan, masih banyak kerusakan, masih banyak keburukan akibat dari watak dan sifat bangsa Arab pada masa itu ya. Nah, kita bahasnya satu-satu tentang watak dan sifat dulu ya. Watak dan sifat bangsa Arab jahiliyah itu ada dua, teman-teman ya. Ada yang baiknya, ada yang buruknya. Kita bahas yang baiknya dulu. Baiknya adalah yang pertama, mereka itu selalu menyambut tamu ya, selalu menghormati tamu. Ketika ada yang bertamu ke rumahnya atau kediamannya, mereka selalu menyuguhkan makanan-makanan yang enak-enak ya, sehingga tamu tersebut merasa bahagia, merasa senang ketika bertamu. Itu bagusnya, teman-teman. Yang kedua, mereka itu pemberani ya. Mereka tidak pernah takut dengan lawan-lawannya. Pemberani pokoknya ya. Yang ketiga, mereka itu jago dalam pidato dan juga syair ya. Pidatonya bisa membuat kelompoknya bersemangat ya. Jago-jago pidatonya. Pandai mengungkapkan kata-kata semangat dan juga kata-kata motivasi lah mungkin ya. Itu 3 sifat atau watak baik bangsa Arab jahiliyah. Ya, yang kedua kita akan bahas tentang watak buruk ya. Sifat buruk zaman jahiliyah itu apa saja? Yang pertama, mereka itu suka berpoya-poya. Berpoya-poya itu bersenang-senang. Dengan cara apa bersenang-senangnya? Yang pertama, dengan cara berjudi. Ya, berjudi. Yang kedua, suka mabuk-mabukan. Yang ketiga, suka berzina ya. Yang keempat, suka bertaruh. Tadi sudah ya, bertaruh itu judi maksudnya. Oh, ayo kita main apa gitu. Kamu bayar berapa, aku bayar berapa. Judi, yang menang nanti dapat gitu. Itu judi dan tidak boleh di dalam Islam itu. Mereka selalu bersenang-senang seperti itu. Yang kedua, ya, selain dari bersenang-senang yang tadi Anda sebut, yang kedua, karena mereka bodoh ya, jahiliyah. Yang kedua itu, kalau ada sebagian dari mereka ketika mereka mempunyai anak laki-laki, lahir anak laki-laki, mereka tidak senang, teman-teman. Anak laki-laki tersebut, bayi laki-laki tersebut dibunuh ya. Karena dianggap anak laki-laki itu bisa menimbulkan kemiskinan dan juga bisa membuat keluarganya susah. Ya kan, bodoh ya, saking bodohnya itu zaman dulu.
Yang kedua, ya, ada juga yang sebagian tidak senang kalau lahir anak perempuan karena dianggap anak perempuan itu tidak bisa membantu keluarga. Khawatirnya anak perempuan itu bisa mempermalukan keluarga. Ada yang dibunuh, juga ada yang dikubur secara hidup-hidup, ya. Itu saking bodohnya zaman dulu, teman-teman. Belum datang Islam. Yang selanjutnya, yang keempat berarti ya. Yang keempat, sifat dan watak buruk bangsa Arab jahiliyah itu adalah suka mencuri dan merampok. Ya. Untuk mempertahankan kekuasaan setiap kabilah atau setiap kelompoknya, mereka suka merampok, merampas harta orang lain. Gitu. Yang kelima, tidak tahu malu. Tidak tahu malu, teman-teman. Saking tidak tahu malunya, tidak sopan intinya. Ketika mandi juga tidak malu di depan banyak orang mandi, ya, kelihatan aurat, tidak malu. Kalau kita malu gak kira-kira? Pasti malu lah, ya. Misalkan Yanda jalan-jalan cuman pakai kolor doang, ya pasti malu lah, ya. Berarti kita sudah pada di zaman bukan jahiliyah, karena zaman jahiliyah itu masih pada bodoh-bodoh, tidak tahu malu, ya. Yang selanjutnya, watak yang buruknya itu adalah mereka itu, tadi malu sudah ya, mereka itu suka apa? Bertengkar dan berkelahi, ya. Jadi kebiasaan mereka karena untuk mempertahankan kabilah atau kelompoknya, mereka suka bertengkar dan berkelahi, ya. Berkelahi dan bertengkar itu bukan sifat yang baik, ya. Jadi mereka suka yang namanya berkelahi, teman-teman. Itu adalah sifat buruknya. Tadi Anda sudah bahas tentang sifat baiknya, yang barusan tentang sifat buruknya. Lalu yang ketiga, bagaimana tentang perekonomiannya? Bagaimana tentang kondisi mencari nafkah atau mencari uangnya itu bangsa Arab zaman dulu itu seperti apa sih? Oke, ada 3 teman-teman yang menonjol. Yang pertama, yang beternak. Yang beternak ini biasanya dilakukan oleh bangsa Arab pedalaman, orang kampung. Disebutnya Badui, ya. Orang kampung pedalaman. Mereka beternak. Beternaknya apa saja? Seperti kambing, biri-biri, domba, terus unta gitu. Mereka beternak. Dan Nabi Muhammad juga waktu kecil, teman-teman, waktu kecil ketika masih bayi, ya, karena bangsa Arab itu orangnya rusak secara bahasa dan juga secara berperilaku, maka ibunya Nabi Muhammad mengasingkan, menitipkan Nabi Muhammad ke orang Badui, orang kampung, karena kan orang kampung ini masih bersih, ya, masih tidak, pergaulannya masih asri gitu kan. Beda dengan di kota Mekah, masih di kota Mekah mah orang-orangnya kasar-kasar dan juga banyak yang berpoya-poya. Nah, Nabi Muhammad diasingkan dulu biar akhlaknya nanti baik. Diasuh sama perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah, dan perempuan tersebut adalah orang yang menyusui Nabi Muhammad kecil, ya. Nah, Nabi Muhammad juga waktu kecil ikut mengembala, ikut beternak dengan Halimatus Sa'diyah, gitu, teman-teman. Yang pertama beternak, ya. Yang kedua berdagang. Nah, untuk yang berdagang ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tinggalnya di kota. Seperti contohnya pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib, juga berdagang kan, ya. Berdagangnya ada yang tinggal, yang jualannya di pasar saja menetap, ada yang jualannya jalan-jalan, bahkan go internasional. Jalan-jalan itu maksudnya ngider kalau bahasa Sundanya, ya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad. Jualannya bepergian, ya, ke negeri Syam, yang paling jauh ke Mesir, ya, atau ke Afrika, ya, go internasional, berarti itu mah keluar negeri gitu kan. Dan Nabi Muhammad juga pernah melakukan itu, melakukan
jualan dengan cara berjalan ikut dengan pamannya Abu Thalib ya. Dagangannya punya siapa? Punya saudagar kaya yang bernama Siti Khadijah yang kelak nanti akan menjadi istrinya Nabi Muhammad. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu berkebun. Ya. Ada juga bangsa Arab yang berkebun. Biasanya berkebun itu di daerah-daerah Arab yang secara apa? Tanahnya subur. Jadi kayak Thaif kayak gitu. Jadi mereka bercocok tanam kegiatannya, ya, perekonomiannya. Itu untuk perekonomian. Jadi tadi Anda sudah jelasin tentang wataknya, baik dan buruknya, tentang perekonomiannya. Terus yang ketiga tentang kehidupan sosialnya, ya. Kehidupan sosialnya bangsa Arab itu termasuk orang-orang yang buta huruf pada zaman jahiliyah. Orang yang tidak bisa membaca, ya, punya buta huruf. Jadi sistem pemerintahannya juga tidak jelas. Tidak ada satu pemimpin yang memimpin Arab secara keseluruhan. Jadi bangsa Arab zaman dulu itu berkelompok ya. Kalau kelompok ini dipimpin oleh satu orang yang dituakan, yang dianggap paling kaya atau dianggap yang paling berpengaruh. Kelompok ini sama gitu dipimpin oleh kelompoknya. Jadi tiap kelompok celok gitu. Ada pimpinannya masing-masing. Makanya suka berperang antar kelompok, saling bermusuhan, saling merampas tuh ya gara-gara ketidakteraturannya itu. Tidak ada sosok pemimpin yang bisa merangkul semuanya. Dan secara hukum juga teman-teman, jadi terserah kelompoknya masing-masing ya. Ada yang nyuri langsung dibunuh, ada yang apa langsung diapa gitu. Jadi tidak teratur lah. Makanya Islam itu datang untuk apa? Rahmatan lil alamin, untuk rahmat seluruh alam, untuk mengatur semuanya agar apa? Agar bersatu, ukhuwah gitu kan. Persaudaraan. Ya ini acak-acakan seperti ini, buta huruf, belum ada pendidikan yang formal secara sistematis gitu kan, belum ada teman-teman, masih kacau lah pokoknya bangsa Arab dulu itu, maka disebut jahiliyah, disebut kebodohan kan. Nah teman-teman, untuk hari ini Yanda ngomongnya kesana kemari, yang mudah-mudahan teman-teman bisa paham, bisa mengerti. Kalau teman-teman masih belum paham, silahkan teman-teman baca-baca lagi, nanti Yanda akan kirim PDF-nya kepada teman-teman ya, buat dibaca ya, biar lebih jelas lagi ya. Oh iya teman-teman, masih ada lagi, Yanda gimana kehidupan beragamanya, kan belum datang Islam itu mereka menganut apa saja ya. Jadi teman-teman banyak, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang menyembah berhala Lata Uja, ada yang percaya tahayul, ada yang percaya dukun-dukun, ada yang percaya kepada bintang-bintang, ya percaya kepada mitos-mitos gitu kan. Dan ada juga menganut agama dari agama nabi sebelumnya seperti Nabi Ibrahim gitu teman-teman ya. Untuk hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Silahkan teman-teman baca, Yanda akan kirim PDF-nya. Ya, apabila penjelasan Yanda di sini kurang jelas ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami lah, karena sejarah bisa kita baca di mana saja, bisa bertanya ke teman, bisa bertanya ke orang tua, bisa bertanya ke orang yang lebih mengerti gitu ya teman-teman. Silahkan. Untuk hari ini tidak ada tugas yang harus dikirim, ya cukup membaca saja dan mendengarkan penjelasan dari Yanda di video ini. Yanda tutup. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari Yanda. Ucapan baik tindakan. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.